Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid, para saudara-saudara di luar sana yang diperjalankan oleh Allah berjalan di ilmu dinut tauhid untuk memperkenankan saya untuk izinkan saya untuk selalu menebarkan dan menjalankan ilmu-ilmu dinut tauhid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai detik ini, sampai di menit ini, Allah menghendaki kita untuk bisa bertatap muka, untuk selalu bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa besarnya nikmat dan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya Mas ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita mau membicarakan tentang betapa pentingnya, betapa sangat diperlukannya, yaitu pengetahuan tentang ilmu dinut tauhid ya. Yang mana ilmu dinut tauhid itu sendiri sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat dibutuhkan di era sekarang ataupun di era globalisasi seperti ini. Bahkan tidak hanya di era globalisasi, di era apapun, di era atau di peradaban apapun, ilmu dinut tauhid ini sangat-sangat diperlukan ya, untuk selalu mendampingi kita, untuk selalu bisa membuat pegangan kita atau wangsaku kita ya Mas ya. Dan terlebih lagi, banyak di luar sana ternyata masih belum tahu dan belum mengerti apa itu ilmu dinut tauhid. Jadi ilmu dinut tauhid sendiri sebenarnya sangat-sangat bisa kita rasakan apabila kita sudah bisa mendalami ilmu dinut tauhid itu sendiri. Ternyata tidak hanya setelah Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, atau tidak hanya sekedar setelah Nabi Muhammad lahir ilmu dinut tauhid itu berjalan. Ternyata sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW datang ke dunia ini atau dilahirkan di dunia ini, ternyata ilmu dinut tauhid sendiri itu ternyata sudah digembleng ya, atau sudah diajarkan. Salah satunya apa contohnya? Yaitu ketika di Islam sendiri atau pelajaran agama sendiri, bapak tauhidnya umat Islam sekarang adalah Nabi Ibrahim. Itu adalah salah satu tanda atau salah satu ya tanda bahwa ternyata tauhid itu sebelum Kanjeng Nabi sudah ada. Dan salah satu indikasi bahwa ternyata tauhid itu sudah lahir sebelum Nabi Muhammad ya banyak sekali, salah satunya yaitu tadi. Dan sangat-sangat dipercayai juga di ajaran kejawen, entah kejawen apapun, beliau selalu
mengajarkan atau selalu mempunyai mempunyai iman bahwa kejawen sendiri pun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada. Jadi dengan kisah-kisah yang sangat banyak itu, yang bermuat macam-macam cerita itu, ternyata ya bisa disimpulkan dan didefinisikan. Ternyata eh, tauhid itu memang sudah terbukti bisa bisa mendekatkan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bahas untuk mengenal ilmu tauhid ya, ilmu tauhid lebih dalam, atau lebih tepatnya mengenal Allah lebih dekat. Yang saya hormati untuk guru-guru di luar sana ya, alhamdulillah sampai detik ini bisa selalu belajar dan terus belajar ya, karena kenapa ya, saya ulang lagi ya, banyak di luar sana termasuk saya sendiri itu menganggap bahwa ilmu tauhid itu cukup untuk dipahami saja. Ternyata tidak. Ternyata ilmu tauhid itu harus dijalankan dan ada proses-prosesnya. Begitupun pula saudara-saudara saya, teman-teman saya yang di luar sana ya. Contohnya orang atau ajaran-ajaran di luar sana selain ajaran tasawuf, selain ajaran thariqah, hakikat, sangat-sangat mempercayai bahwa metode-metode pembelajarannya itu sudah mencukupi untuk kehidupannya. Maksudnya gimana? Sudah merasa cukup bahwa ilmunya itu sudah memahami tauhid dan menjalankan tauhid dengan benar. Jadi yang perlu saya garis bawahi ya, ternyata tauhid sendiri pun tidak cukup untuk memahami saja, tidak cukup untuk meyakini saja, dan tidak cukup untuk menjalani saja. Jadi ilmu dino tauhid sendiri ternyata harus ada kolaborasi ketiganya. Makanya sangat disayangkan kalau di luar sana, dan saya pribadi kalau sudah merasa cukup untuk bertauhid. Nah, yang di sini ternyata tauhid sendiri itu mencakup dengan banyak hal, yaitu bisa lewat metode pelajaran filsafat, metode pelajaran tasawuf, metode pembelajaran yang bermacam-macam, entah itu stoikisme atau apa, yang mana mungkin tahapannya awal-awal itu memang kita mencari kebenaran-kebenaran dalam diri, kebenaran-kebenaran dalam hati, kedamaian dalam hati, yang nanti merujuk ujung-ujungnya adalah siapa kita sebenarnya dan siapa Tuhan kita sebenarnya. Kalau di ilmu thariqah atau ilmu thariqah hakikat makrifat itu memang kita harus bisa menemukan dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara jelas, secara gamblang ketika masih hidup di dunia ini gitu ya, Mas ya. Jadi kalau seumpama ada teman-teman yang merasa sudah bertauhid dan tauhidnya sudah merasa ya saya sudah tahu Allah Subhanahu wa taala itu satu, ya sampai kapanpun akan stuck di situ dan tidak bisa merasakan kedamaian yang sempurna, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya, hanya sebatas keimanan yang dangkal. Kalau menurut saya seperti itu, karena tauhid sendiri ternyata
kalau kita pelajari dengan lewat filsafat. Apa itu filsafat? Yaitu berpikir kritis, di mana kekritisan itu kita menggunakan logika, menggunakan pikiran. Ya ujung-ujungnya kita akan menemukan yang namanya satu titik. Yang titik itu tidak titik tersebut adalah sebab akibat segala sesuatu ini ada. Ujung-ujungnya juga seperti itu nanti ujungnya. Karena orang filsafat sendiri, orang filsafat sendiri memang orang-orang yang berpikir rasional, berpikir secara logika, yang mana logika itu harus bisa dibuktikan. Apakah salah? Ini nanti runtutannya di belakang atau sekarang ya? Ya saya jelaskan sekarang aja. Ternyata setelah saya pahami dan saya telaah lebih dalam, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bisa mengevaluasi yang namanya ketika memang kita sudah menemukan kedamaian dan kebenaran sejati itu tidak ada sesuatu hal itu yang salah di dunia ini. Kok bisa seperti itu? Ya karena semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri, Tuhan kita sendiri meliputi segalanya. Ya ini nanti pembahasannya sangat lebar, sangat panjang karena apa ya? Yang namanya eh, ilmu di tauhid pasti ya sangat-sangat ribet dan sangat-sangat kalau tidak tahu fitrahnya kita sebagai manusia atau tidak memang difitrahkan kepada ilmu tauhid ya tidak akan bisa masuk ke situ. Karena fitrah orang bertauhid itu kalau di pelajaran tasawuf ya kita loncat ke pelajaran tasawuf bukan di filsafat lagi. Mereka menggunakan logika tapi dengan hati, yaitu apa? Contoh yang paling gampang gini. Ketika kita masih di dalam kandungan, kita tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Terus kita dilahirkan di dunia ini. Yang di dunia ini terdapat bermacam-macam menu. Menu makanan, menu keindahan, menu kemewahan, menu kenikmatan, dan macam-macam yang langsung bisa kita nikmati dan langsung kita bisa bisa konsumsi. Kalau kita nikmati, kita lihat kan bisa bisa jadi ini adalah contoh eh, cara menikmati. Bukan hanya menikmati secara lisan atau secara mulut tidak, tapi kan secara harfiah atau secara kasat mata aja sudah kelihatan lah. Di ilmu tasawuf sendiri kita pasti beri, beri, berilustrasi seperti ini. Seumpama kita masuk ke dalam rumah seseorang atau pekarangan rumah orang lain, kita pasti akan mencari siapa pemilik rumah itu, siapa pemilik lahan itu, siapa pemilik yang mempunyai lahan atau rumah itu atau menu-menu yang ada di dalamnya semuanya. Yang dimaksud bermakrifat atau bertauhid itu kita mencari siapakah yang mempunyai ini semua. Apakah kita hanya sekedar mengkonsumsi atau sekedar menikmati tanpa permisi dengan yang mempunyai rumah tersebut. Ya, di situ artinya bermakrifat atau bertauhid ya pembekalannya di situ. Akhirnya kalau kita sudah tahu siapa yang punya, sudah kenal yang punya, kita akan tahu batasan-batasan kita apakah ini diizinkan untuk kita nikmati, diizinkan untuk kita konsumsi. Dan apa yang dilakukan yang punya rumah tersebut tidak akan pernah yang namanya kita menyalahkan
orang tersebut atau tuan rumah tersebut. Karena gini, kita ilustrasikannya seperti itu ya. Kalau yang punya rumah menginginkan sesuatu mungkin menyembelih kambing, mau melempar anjing, mau memelihara burung, mau melepaskan burung, mau memelihara apapun atau mau melakukan apapun, pasti kita sebagai tamu tidak akan pernah menyalahkan eh, kepada si tuan rumah tersebut. Nah, itulah yang dimaksud kita bertauhid di situ. Nah, di tauhid sendiri itu ada tahapan-tahapan yang perlu kita jalani dan kita pahami. Atau tahapan yang kita harus pelajari. Karena kenapa? Kalau tanpa bekal atau pelajaran, pasti kita akan bingung dan kita akan ngambang istilahnya ya. Dalam artian ngambang gimana? Kita di dunia dari kecil sampai besar seperti ini, hidup dari mungkin kesusahan bisa sampai kecukupan, ber, bergelimang harta, mendapatkan segalanya, mampu membeli segalanya, akan tetapi kok seperti ada kejenuhan, seperti ada yang mengganjal, seperti ada yang kurang pas di hati kita. Apakah ini yang kita cari selama ini? Dengan pembekalan ilmu tauhid, kita akhirnya bisa menyadari dan sadar. Ternyata ini kita sendiri ini bukan pemilik semua ini. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kalau ketika kita hanya tahu, hanya ya ini memang semuanya milik Allah, hanya titipan. Tapi kalau hanya sebatas mengenal namanya saja, menurut saya tidak akan cukup untuk bisa mendamaikan hati kita, tidak akan cukup untuk bisa mendapatkan yang namanya kedamaian sejati dalam diri kita. Jadi kita harus bisa mengenal Allah itu jauh lebih dekat. Yang contohnya tidak hanya sebatas nama tadi. Nama itu ada di tahapan, kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada di la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan naik lagi ke level atau tingkatan yang namanya la ilaha illahua. Kita sudah mulai dekat dengan Allah karena dialah Tuhan satu-satunya. Yang ketiga adalah la ilaha illa anta. Ilustrasinya adalah anta itu kita sudah berhadapan, merasa Allah itu ada di sekeliling kita. Allah itu ada di sekitar kita dan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah la ilaha illa ana. La ilaha illa ana adalah kalimatnya sangat trik dan sangat penuh dengan trik dalam hati kita. Itu maksudnya trik gimana ya? Lebih kasarnya itu agak menipu. Agak menipu karena kenapa? Trik itu sendiri seperti ini ya. Ketika orang kalau sudah merasa di la ilaha illa ana ini, kadang kalau kita belum bernafi isbat dan kita tidak memegang yang namanya tikir sirul asror atau tikir nafi isbat itu sendiri, makanya dipelajari ilmu dinu tauhid lewat tikir sirul asror dan tikir nafi isbat lewat guru kita Gus Hasan Rosid. Beliau hanya sebatas membekali dan memberikan uang saku. Contohnya uang saku itu aja. Pembelajaran agar kita lebih paham siapa sejatinya kita. Yang namanya pikir nafi isbat sendiri, kita itu harus menghilangkan semua keakuan diri. Menghilangkan kenapsuan diri. Menghilangkan keinginan diri. Menghilangkan yang namanya
kehendak diri. Kok gitu ya Mas ya? Ya memang kita sebenarnya adalah boneka, kita adalah robot, kita adalah wayang, kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak punya apa-apa, tidak punya daya apapun. Pengendalinya, kontrolnya, terus dalangnya bukan kita, sutradaranya bukan kita. Bahkan kalau kita berbicara lebih dalam lagi, sebenarnya kita sendiri itu tidak sadar. Setiap hari kita itu dimatikan oleh Allah. Kita itu difanakan oleh Allah dengan lewat tidur. Kita selama ini harus belajar lewat tidur juga. Ternyata tidur sendiri kita tidak bisa mengendalikan apapun keinginan kita. Tidak bisa mempunyai yang namanya daya kekuatan apapun ketika kita tidur. Berarti kan memang apa ya? Kita sendiri ini adalah boneka, kita tidak mempunyai kekuatan apapun. Itu yang perlu kita sadari ketika kita bangun, kita merasa, oh saya masih ada, saya masih hidup, saya masih bereksis di sini. Tapi dia tidak menyadari bahwa sebelumnya dia sebenarnya tidak ada. Yang dimaksud la ilaha illallah sendiri, kita harus merasa kita itu sudah tidak ada, kita sudah tidak mempunyai daya apapun. Semua yang kita gerakkan, semua yang kita kehendaki itu adalah kehendak-kehendak Tuhan. Semua yang kita kehendaki, semua yang kita inginkan, itu adalah kehendak-kehendak Allah. Jadi, jangan pernah mengaku-ngaku kalau semua itu yang melakukan kita. Seperti itu ya. Kok bisa seperti itu ya? Ya, pembelajaran yang namanya pembekalan, uang saku, atau bekal kita untuk bertauhid itu memang di situ. Kalau kita tidak punya bekal bertauhid, kita akan tidak bisa memisahkan yang namanya syariat dan hakikat. Jadi hukum syariat sendiri itu adalah hukum-hukum Allah, hukum-hukum manusia juga yang dari Allah sendiri. Akan tetapi penataannya pun kita akan bisa mengerti porsi-porsi kita. Porsi kita, proporsional kita sebagai khalifah atau utusan itu kita akan bisa tahu mana yang harus kita gunakan, mana yang harus kita terapkan. Apakah ini kebenaran yang sejati, apakah ini kebenaran yang memang sebatas kebenaran menurut manusia yang berdasarkan nafsu. Kita akan bisa mendeteksi dan bisa mengurai di situ kalau kita memang sudah dikehendaki untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala secara lebih dekat lagi. Saya minum kopi dulu ya, Mas ya. Karena ini pengajian ilmu dinut tauhid, memang penjelasannya juga sangat rumit. Dan pembelajaran ini sangat membingungkan apabila Anda sendiri adalah orang-orang yang difitrahkan untuk masuk ke ilmu dinut tauhid. Akan tetapi masih bingung dari mana Anda untuk masuknya. Makanya Allah sendiri tidak akan pernah kehabisan cara untuk memperkenalkan apa itu ibu, apa itu dinut tauhid dengan lewat apa, cara apapun. Maksudnya gimana? Lewat jalan apapun, lewat lintasan apapun, Allah pasti akan memperkenalkan dirinya sebagai sang holik dengan cara apapun dan pembelajaran apapun. Dan caranya sendiri pasti dengan bermacam-macam cara. Kita tidak akan pernah bisa menalar atau menduga-duga seperti apa kita mendapatkan yang namanya ilmu dinut tauhid itu. Contoh, saya pribadi memang dulu di pondok
pernah dibekali yang namanya ilmu dinul tauhid ini. Ilmu dinul tauhid ini pun ya sebatas pembekalan ringan, akan tetapi sangat-sangat menyentuh hati saya sendiri. Karena berkenaan dengan yang namanya syirik khafi dan syirik jali. Akhirnya selalu mikir sampai ke titik ini. Saya tidak pernah menemukan yang namanya kedamaian. Walaupun pernah yang namanya hidup berkecukupan, hidup berkelimangan, hidup yang namanya penuh kemewahan. Apa yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Ternyata itu semua adalah istidrot. Yang mana istidrot sendiri, segala sesuatu selain Allah akan digunakan oleh nafsu untuk melalaikan Allah. Walaupun saya pribadi pada saat perjalanan bertauhid itu sudah merasakan bahwa Allah itu memang Tuhan saya. Allah itu memang sang pencipta segalanya. Akan tetapi kalau kita tidak lebih mendekat lagi siapa sebenarnya Tuhan kita, atau lebih jelasnya kita harus sampai di level la ilaha illa ana itu, kita tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian. Akhirnya apa? Sudah hidup berkecukupan, hidup sudah berkelimangan, ternyata masih ada kehampaan, dihabiskan sampai nol lagi. Bukan itu yang kita cari, bukan ini yang sebenarnya yang kita inginkan atau kita tuju di dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya saya tekuni dan saya belajar ilmu tauhid ini sampai ke titik ini, dan semoga sampai seterusnya bisa selalu menimba ilmu kepada mursyid-mursyid yang lain. Ya maaf sebelumnya ya, saya pribadi juga pernah yang namanya merasakan depresi. Yang mana depresi itu memang kalau kita menyalahkan keadaan, pasti kita tidak akan bisa lebih dewasa dan lebih dewasa lagi seperti ini. Makanya depresi itu memang ternyata wujud-wujud atau kumpulan-kumpulan dari nafsu-nafsu keinginan duniawi kita. Ketika duniawi kita sudah tertutup dengan nafsu, akhirnya nafsu akan bergembira ria dan akan bersenang-senang di sana. Ternyata nafsu sendiri itu ada di dalam diri kita ini. Nafsu sendiri itu ternyata ada dalam hati kita sendiri gitu ya Mas ya. Ternyata sampai sedetail itu kita harus mempelajari ilmu dinul tauhid lewat jalan manapun. Lewat jalan filsafat monggo, tasawuf monggo, lewat jalan thariqah monggo, atau jalan syariat ya monggo. Maksudnya jalan syariat gimana? Ya terserah Anda sekarang ini ditempatkan di mana. Kalau ditempatkan dalam bidang perekonomian silahkan cari sampai dapat kedamaian Anda, kebahagiaan Anda dalam diri Anda, sampai yang namanya kebahagiaan sejati seperti apa. Pasti Anda kalau tidak mengenal Allah secara dekat di level la ilaha illa ana, saya yakin Anda tidak akan pernah bisa yang namanya mendapatkan kedamaian yang sempurna itu tadi. Ngomong-ngomong kedamaian, ngomong-ngomong kebahagiaan, ternyata kalau di ilmu filsafat sendiri ada tokoh atau guru kita ya, Dr. Farudin Faiz sendiri, ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu terbagi 3 level. Kalau menurut saya ada yang lebih rahasia, ada yang lebih dari sekedar 3 level itu. Yang kebenaran sejati itu yang namanya sukun nafas, yang sudah diam, tenang, tidak merasa khawatir, tidak merasa galau, tidak merasa yang namanya ketergantungan dengan banyak hal. Jadi kebahagiaan itu tidak perlu syarat apapun. Kalau kita sudah mengenal dekat dengan Tuhan.
tiga level kebahagiaan itu tadi ada tiga. Salah satunya adalah pleasure life, yaitu mencari kegembiraan, terus kemeriahan, kesenangan hidup. Jadi Anda senang uang, Anda cari uang. Anda senang dengan traveling, Anda traveling. Anda naik puncak gunung atau muncak, Anda muncak. Ini kesenangan seperti ini bersifat sangat-sangat sesaat. Sifat kesenangan di level pertama ini sifatnya sangat-sangat, durasinya sangat singkat, tidak sangat lama. Dan yang kedua adalah good life, yaitu merasa bahagia jika kita telah melakukan kebahagiaan yang diyakini baik untuk diri sendiri atau orang lain. Itu adalah kebahagiaan yang menurut kita sudah benar, kita sudah tidak tergantung dengan banyak hal, sudah tidak meridu atau tidak menyalahi orang lain, sudah tidak nyenggol orang lain, atau kita makan makanan bergizi, atau kita istilah istilah bahasanya itu kita hidup disiplin. Jadi terus gaya hidup yang memang sudah proporsional, kebahagiaannya masih di level-level kedua ini. Jadi merasa kebahagiaan itu ketika memang dia sudah melakukan kebaikan. Saya sudah baik, saya sudah menjalankan tatanan-tatanan negara, tatanan pemerintah, tatanan agama, sudah dilakukan semuanya. Akan tetapi ada level yang lebih di atasnya lagi, yaitu meaningful life, yaitu level kebahagiaan tertinggi. Menganggap bahwa hidup ini harus terisi dengan kebermanfaatan, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Jadi bahagia kita ketika kita bisa berkontribusi kepada orang lain juga, tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi berkontribusi untuk orang lain lewat apapun. Kalau kita tidak bisa memberikan secara materi, ya minimal memberikan pengetahuan. Kalau tidak bisa memberikan pengetahuan, kita memberikan yang namanya senyuman. Itu adalah suatu kontribusi yang bisa meningkatkan yang namanya kebahagiaan yang di level ketiga. Di level ketiga ini biasanya mendapatkan kedua-duanya. Jadi pressure life-nya dapat, good life-nya juga dapat. Seperti itu ya Mas. Padahal di dalam tiga tahapan ini menurut saya masih ada yang namanya kebahagiaan yang lebih bahagia lagi. Yaitu apa ya? Kebahagiaan kita ketika kita tahu dan kita sadar bahwa sejatinya kita itu memang tidak ada, dan kita tidak mempunyai apa-apa, dan kita hanya sebatang kara. Ketika kita sudah sadar kalau kita sebatang kara, yang kita punya hanya Tuhan, ya kita harus bersandarnya pada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal itu. Dan untuk mengetahui siapa Tuhan kita, siapa pemilik kita sebenarnya, hanya lewat ilmu dini tauhid, ilmu tasawuf, kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat dan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara jelas. Minimal kita bisa tahu kontribusi Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan sendiri adalah laisa kamitslihi syai'un, yaitu ada karena tidak diadakan. Tuhan ada karena ada sendiri dan berdiri sendiri. Tidak perlu didirikan, tidak butuh diciptakan. Allah sendiri adalah pencipta tunggal. Allah sendiri adalah Tuhan tunggal, yang mana tidak perlu sebab dan akibat
untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu seperti apa. Tidak ada tuh sebab dan akibat, atau tidak ada sebab kenapa Tuhan sendiri tercipta. Karena kita itu sudah ranahnya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita tidak bisa memaksakan, pikiran kita tidak akan pernah bisa menjangkau itu semua gitu ya, Mas. Alhamdulillah. Makanya di sini saya sendiri menyarankan sekali pada Anda ya. Saya memberikan contoh yang sangat-sangat logis dan sangat-sangat bisa dinalar oleh pikiran Anda atau logika Anda. Diminum dulu bos kopinya. Alhamdulillah. Di sini saya menggarisbawahi dulu ya, bahwa ini konteksnya mengurai dan meneliti perasaan hati Anda sendiri, meneliti keadaan hati Anda sendiri. Ketika berjalan sampai ke detik ini, Anda diperjalankan oleh Allah sampai sedewasa ini. Ternyata sampai ke titik ini Anda mempunyai yang namanya ketidakstabilan emosi, ketidakstabilan amarah, ketidakstabilan kebahagiaan, ketidakstabilan kebungahan, tidak kestabilan yang namanya kegembiraan. Karena kenapa? Kegembiraan yang Anda cari itu ternyata memang kegembiraan yang bersifat semu atau yang bersifat sementara. Sementara. Contoh, cari uang, jungkir balik siang malam, ternyata tidak bisa membuat kita bahagia. Kita masih punya beban, memikirkan tanggungan, memikirkan tanggung jawab, yang mana tanggung jawab itu tidak semudah banyak orang bisa memecahkan, katanya seperti itu kan. Ternyata kebahagiaan itu tidak mencari uang. Terus ternyata kalau mencari uang tidak bisa dijadikan patokan sebagai sebuah kebahagiaan, akhirnya healing, hiburan, mancing, atau mungkin sunmori dan macam-macam. Akan tetapi kebahagiaan yang kita cari seperti sunmori, kita mancing, ketika memancing mungkin senang, ketika sunmori mungkin senang, ketika kita muncak ke puncak gunung mungkin senang, ketika healing kita senang. Ternyata ketika healing kita selesai, muncak kita selesai, ya datang lagi yang namanya kesusahan itu. Kebahagiaan itu tidak kekal. Makanya dibalik ketidakstabilan Anda itu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Tujuan utama kita hidup di dunia ini bukanlah untuk mencari itu. Tujuan utama kita adalah untuk mencari siapa pemilik kebahagiaan itu. Kalau kita sudah tahu pemilik kebahagiaan itu, kita sudah tahu siapa sebenarnya pemilik seisi alam jagat dunia ini, alam semesta ini, dan kenal dekat dan tahu di mana keberadaannya, seperti apa wujudnya lewat rasa, maka kebahagiaan itu akan bisa kita nikmati dan kita bisa tahu kebahagiaan itu kekal dan abadi ketika kita sudah tahu siapa Tuhan kita. Dan Tuhan sendiri meridhoi yang diciptakan Tuhan ini, semesta jagat ini, untuk kita nikmati, untuk kita jalani. Jadi kita harus tahu siapa pemilik rumah ini, pemilik semesta ini. Kalau kita belum tahu pemilik semesta ini, yang kita lakukan apapun tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan yang sejati. Tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.
Contoh kecilnya atau lebih jelasnya, kita tidak diberikan izin secara sah kalau kita tidak bisa mengenal jelas siapa pemilik semesta ini, siapa Tuhan kita gitu ya Bos ya. Makanya saya tekankan kepada panjenengan-panjenengan di luar sana. Ayolah kita bertauhid, ayolah kita belajar ilmu tauhid. Hilangkan sejenak permasalahan yang ada di dunia ini. Karena tidak akan pernah ada ujungnya, tidak akan pernah ada habisnya permasalahan yang ada, permasalahan yang akan timbul dalam diri Anda. Ternyata kebahagiaan itu kalau kita ngerti dan paham sangatlah mudah dan sangatlah nikmat. Gitu ya, Pak ya. Yang mana kebahagiaan tersebut juga tidak perlu sebab apapun. Karena apa? Ya memang sudah kita fitrahnya itu harus berbahagia tanpa sebab apapun. Karena memang sejatinya kita diciptakan di sini hanya untuk menyembah tanpa syarat. Menyembah tanpa syarat apapun. Karena urusan vertikal adalah sang holik dan sang salik. Makhluk dan Tuhan. Itu adalah penyembahan tanpa syarat. Tapi untuk urusan vertikal, ini urusan vertikal ini bisa kita hubungkan dengan urusan syariat juga ya Bos. Makanya urusan syariat sendiri kita harus selalu belajar. Makanya orang-orang yang punya berpendidikan tinggi rata-rata untuk penataan bahasanya ditata dengan mudah dan tata bahasanya ditata dengan sehati-hati mungkin. Jadi ditata dengan cara hati-hati. Jangan sampai yang namanya yang kita ucapkan itu salah tompo atau salah paham gitu ya Bos ya. Ngopi lagi. Terus dimulai dari mana Anda bertauhid? Cintai dulu ilmu tauhid, cintai dulu mursyid kita, cintai dulu orang tua Anda, cintai dulu keluarga Anda. Ketika Anda sudah tidak bisa menyalahkan saudara Anda, tidak bisa menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan orang tua, dan tidak menyalahkan diri sendiri, itu sudah mulai ada tanda-tanda Anda sudah terbuka pintunya untuk selalu berdinu tauhid atau untuk lebih dalam lagi menggali apa itu yang namanya ilmu-ilmu tasawuf, ilmu mengenal Tuhan. Karena sejatinya kita di dunia ini memang kalau tidak mengenal Tuhan kita ketika masih hidup sangat-sangat disayangkan sekali. Ya maaf, kalau mengenalnya hanya sebatas identitas, sebatas nama, itu menurut saya memang belum cukup untuk mendapatkan yang namanya kedamaian, mendapatkan pencerahan dalam hati, bahwa kita sudah cukup untuk bertauhid, bahwa kita sudah uh, cukup mengenal lebih dekat Allah sebenarnya seperti apa gitu ya Bos. Mbak Novi calon channel, welcome Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Sementara saya juga masih belajar banyak tentang apa itu dinu tauhid, yang mana kalau kita tidak belajar dari sekarang terus kapan lagi kita akan belajar ilmu dinu tauhid. Karena seperti itu, karena kebahagiaan kalau bersifat sementara dan semu pasti akan sirna, pasti akan mendatangkan yang namanya kegelisahan yang selanjutnya gitu ya Bos ya. Ya, kalau kita tidak mendalami ilmu dinu tauhid dari sekarang sampai kapan lagi,
kita eh, memperjuangkan nafsu kita, memperjuangkan kehendak-kehendak makhluk kita, memperjuangkan keinginan-keinginan yang bersifat semu, keinginan-keinginan yang bersifat mengejar duniawi tersebut akan ditinggalkan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, gitu ya Mas ya. Alhamdulillah ya Allah. Dan perlu digarisbawahi ya, kalau kebahagiaan itu sendiri masih di level yang namanya pressure level, mencari kebahagiaan yang bersifat kesenangan-kesenangan pribadi, pasti durasinya sangat singkat. Kalau kita bisa meningkatkan ke level kedua, yaitu good life, kita akan bisa lebih eh, lebih meningkat kebahagiaan kita. Karena apa? Di good life itu sendiri ada yang namanya mencari kebahagiaan yang bersifat mengumpulkan kebaikan-kebaikan, baik untuk diri kita atau orang lain. Jadi kalau kita kalau kita di level good life itu hanya memikirkan yang namanya kebaikan yang kita yakini, kalau kita melakukan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Contoh, memakan makanan bergizi, hidup disiplin, terus mungkin berpenampilan yang menarik, terus mungkin berkompetisi dalam hal apapun, itu akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan di level yang good life ini. Kalau kita ingin meningkatkan lagi, yaitu di levelnya meaningful life, yang mana kebahagiaan itu levelnya tertinggi kalau di ilmu filsafat sendiri, yaitu menganggap bahwa kehidupan ini harus terisi dengan kebermanfaatan baik untuk diri sendiri dan orang lain, gitu ya Mas ya. Kalau diri sendiri sudah bahagia, maka orang lain juga akan bahagia. Kalau yang level ketiga ini pasti akan mendapatkan kedua-duanya. Nah, kebahagiaan ini sendiri apabila tidak lewat ilmu dinu tauhid tidak akan pernah bisa untuk menembusnya. Kalau di luar sana ya mungkin bahasanya bukan dinu tauhid, mungkin ilmu kejawen, mungkin ilmu apa, ilmu ini, ilmu itu. Akan tetapi jangan dipandang ilmunya, tapi dipandang Tuhannya, dipandang Allahnya. Intinya kita harus ahad, ya kita harus memandang segala sesuatu itu adalah manifestasinya Tuhan atau manifestasinya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu hanya bekal, ilmu itu hanya untuk melatih kesadaran. Dan ketika sudah melatih kesadaran, kita harus tahu yang namanya dzikir sirul asror, dzikir nafi isbat, dan macam-macam itu. Ketika sudah mengenal itu, kita harus diwajibkan untuk bermeditasi. Sebenarnya diwajibkan, hanya sekali, hanya untuk pandangan orang-orang am atau orang-orang yang duduknya di taholi atau orang awam, itu memang terkesan tidak wajib. Padahal kholwat sendiri, meditasi sendiri, atau suluk sendiri, atau uh, topo, atau macam-macam bahasanya. Kegiatan itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Saya ambil contoh ya, saya sendiri, saya pribadi. Saya berkholwat. Kalau dulu bukan berkholwat, berafiliasi
dengan afiliasi magnet rezeki ya mungkin ya. Ketika kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu dasarnya apa, tidak memahami tatanannya, kita bisa mendapatkan yang namanya mungkin kenikmatan, kedamaian sesaat saja. Akan tetapi tetap pasti tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi apakah salah? Ya tidak salah. Itu adalah proses. Karena ya maaf sebelumnya ya, segala sesuatu yang namanya amalan, ilmu karomah, ilmu afiliasi, ilmu apapun sudah saya lakukan, yang mana itu masih di levelnya ngaku-ngaku atau menginginkan mendapatkan yang namanya menginginkan sesuatu itu datang kepada kita, menginginkan segala sesuatu itu bermanfaat buat kita. Ternyata di situ masih saja ada yang namanya terganjal dalam hati kalau ada yang kurang, seperti ada yang kurang. Ya, makanya di situ kholwat sendiri atau meditasi sendiri itu ternyata harus dengan bekal, tidak hanya langsung dipraktekkan saja, tidak. Walaupun kalau kita mempraktekkan sendiri ya tidak salah. Kalau kita mempraktekkan pasti akan mendapatkan yang namanya apa itu keinginan-keinginan kita, walaupun tidak sesempurna pemikiran kita atau tidak sesempurna pandangan kita ya Mas ya. Tadi ekspektasi kita seperti ini, ternyata besok tidak sama lagi, tidak sesuai ekspektasi, kan susah juga. Makanya saya pribadi ya dulu sering melakukan afiliasi magnet rezeki. Oh seperti ini, ternyata masih tetap mengganjal, ternyata masih tetap ada yang seperti ada yang kurang. Itu kalau kita tanpa bekal, kalau kita tanpa pondasi. Apakah salah? Ya tidak. Makanya perlu kita pahami kalau bertauhid itu memang sangat indah. Bertauhid itu sangat nikmat ketika kita sudah mendalami dan menggali lebih dalam kebenaran-kebenaran sejati itu lewat apapun, lewat ilmu, lewat pengetahuan, dan pembekalan-pembekalan dari mursyid kita gitu ya Mas ya. Nah, alhamdulillah kalau yang namanya meditasi, kalau kita tidak tahu yang namanya meditasi itu sendiri, ya susah. Soalnya apa? Meditasi sendiri adalah melepaskan segala sesuatu yang bersifatnya duniawi. Sisakan Allah saja, sisakan pencipta saja. Sisakan Tuhan saja. Kalau kita tidak tahu siapa Tuhan kita tidak tahu tujuan meditasi, ya repot bos. Pasti ya kita merasakan yang namanya beda tipis ya, akhirnya. Bedanya apa meditasi dengan mencari pesugihan? Ya maaf ya, ini makanya sifatnya sirik hofi. Sifatnya sirik hofi yang mana sirik yang sangat halus. Ketika kita bermeditasi, kita belum tahu siapa Tuhan kita belum tahu siapa pencipta kita. Kita hanya menginginkan sesuatu untuk kontribusi kita pribadi. Apa bedanya dengan mereka-mereka yang bersirik jali, yaitu uh, melakukan yang namanya pesugihan, penarikan rezeki. Bedanya di mana? Namanya meditasi sendiri ya. Kalau kita masih menginginkan segala sesuatu itu untuk kontribusi kita pribadi, itu akan menjerumuskan kita dalam jurang nafsu. Makanya bedanya meditasi itu bukan mencari kontribusi untuk diri kita pribadi, tapi untuk melepaskan semua keinginan duniawi kita, melepaskan semua
membersihkan wadah-wadah kita, membersihkan apa yang selama ini mengotori hati kita. Ketika semuanya sudah terlepas, ketika semuanya sudah kosong, sudah nol dan hanya tersisa Allah saja. Tersisa hanya Tuhan saja yang bisa melakukan segala sesuatu. Di situ nanti akan timbul dan akan tumbuh yang namanya kehendak-kehendak Tuhan, kehendak-kehendak Allah, keinginan-keinginan Tuhan. Nah, di situ makanya Tuhan sendiri yang akan menjalankan kita di makom mana, menjalankan kita diamanahi seperti apa. Kita pasti akan tahu porsi-porsi kita pribadi seperti apa gitu ya Bas ya. Makanya ya Allah, sangat disayangkan sekali ketika Anda kalau selama detik ini, di menit ini tidak segera untuk bertauhid gitu ya Bas ya. Terkait produksi tidak relevan, konten tidak relevan, konfirmasi. Oke, pelanggaran saya tidak tahu. Melanggar apa ini ya Bas ya. Salah satu indikasi ya, kalau orang itu bertauhid atau tidak, kalau di kalau di tingkatnya jabatan, kalau di tingkat jabatan, orang yang sudah bertauhid pasti menganggap jabatan itu adalah suatu amanah. Jabatan itu adalah suatu amanah yang dibebankan oleh kita. Kalau yang dinamakan amanah sendiri pasti tahu amanah itu adalah ada tanggung jawab dan ada tugas-tugas di situ. Maka tugasnya sebagai orang-orang yang bertauhid adalah kita ini setara, kita ini adalah kesatuan, unity. Kita ini harus saling mendamaikan, harus saling mensejahterakan, harus saling berkontribusi. Jadi tidak akan yang namanya menimbun-nimbun kekayaan, tidak akan menyalahgunakan kekuasaan itu untuk keperluan pribadi. Kalau di level jabatan ya, makanya kalau yang udah bertauhid pasti akan tahu kalau dia itu adalah suatu amanah, suatu beban tugas untuk kontribusi kepada masyarakat atau untuk saudara-saudara yang lain atau untuk masyarakat lebih lebih enaknya bahasa syariatnya masyarakat ya. Tapi ketika orang itu tidak bertauhid pasti akan merasa dia itu mempunyai jabatan, yang jabatan itu adalah kekuasaan. Berarti dia berkuasa atas rakyatnya, berkuasa atas saudaranya, berkuasa atas bawahannya. Itu yang ciri-ciri yang sangat menyolok. Dan merasa dia adalah penguasa. Bukan dia merasa sebagai petugas atau tugas amanah untuk memberikan kontribusi kepada yang lain. Itu salah satu yang untuk di level jabatan. Dan di level keluarga pun juga gitu. Ketika kita diamanai, kita diberikan amanah yang namanya tugas sebagai kepala rumah tangga, ya kita akan tahu tugas-tugasnya. Tugasnya sebagai kepala rumah tangga adalah mengayomi, mendidik anak mungkin, mengayomi, memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian kepada anak-anak kita dan anak istri kita. Tapi ketika orang-orang yang yang tidak bertauhid pasti rata-rata banyak menyalahgunakan sebagai kekuasaannya. Saya berkuasa di dalam kepala rumah tangga ini. Saya berkuasa mengatur Anda. Saya berkuasa mengatur kehidupan Anda. Saya merasa menguasai kehidupan Anda secara penuh. Anda tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini kan sangat parah ya untuk di level-level ini. Makanya dalam bertauhid sendiri kita harus paham di level mana kita bertauhid itu. Masya Allah, tabarakallah. Segerakan bertauhid, bos. Karena kalau Anda tidak segera bertauhid, repot.
Ya nyun sewu. Kadang memang ada orang-orang menginginkan orang bertauhid itu atau bermakrifat itu melalui jalur thariqah dulu. Bahkan Gus Mulason sendiri, guru saya pribadi, sudah bilang berkali-kali, tapi Anda sendiri mungkin tidak sadar. Ternyata selama ini kita itu sudah berthariqah, tapi secara tidak sadar. Makanya kita ini harus naik level lagi untuk belajar hakikat, untuk untuk bermakrifat pada Allah gitu loh. Makanya Gus Mulason sendiri pribadi dulu melakukan yang namanya baiat-baiat, dan untuk mursyid-mursyid di luar sana sendiri juga seperti itu, melakukan yang namanya baiat-baiat. Apakah salah baiat? Ya tidak, karena untuk mengukuhkan, untuk lebih meningkatkan keimanan kita. Ternyata kita itu sudah punya tali langsung dan punya yang namanya keterikatan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, agar lebih bisa merasakan kedekatan itu. Terus akhirnya kita dibekali yang namanya selalu, kalau bisa selalu yang namanya jaga hadas besar dan hadas kecil. Terus yang kedua adalah berpuasa, berpuasa weton. Kalau tidak salah ada tiga, yang satunya apa saya lupa ya. Ya pokoknya salah satunya itu. Yang terpenting adalah memegang tikir sirul asror. Yang mana tikir sirul asror ini pemahamannya juga sangat sulit untuk yang di kaum am. Makanya segerakan belajar, 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 dan terus belajar agar lebih paham apa itu tikir sirul asror gitu ya bos ya. Terus apakah sampai di situ saja? Ya tidak, perjalanan manusia itu sampai kapanpun akan terus berjalan. Sampai kapanpun perjalanan ini tidak akan ada habisnya. Kita hanya habis di dunia, tapi di akhirat tidak akan pernah habis. Karena apa? Kita ini adalah manifestasi dari Tuhan yang Maha Kuasa sendiri. Manifestasi itu apa? Ya, perwujudan yang tidak bisa dilihat oleh mata ini, yaitu Tuhan kita sendiri. Gitu ya Mas ya. Ya Allah, kalau saya masih diperkenankan oleh Allah memang untuk selalu mengajak Anda, ayolah bertauhid, ayolah, ayolah, ayolah bertauhid. Bertauhid itu enak, bertauhid itu nikmat. Hanya saja kalau kita belum bertauhid, pasti bingung, pasti bingung, pasti pusing. Gimana sih caranya bertauhid? Gimana sih caranya bertauhid itu? Ya, caranya jangan terlalu dipaksakan, karena Anda sendiri harus paham yang memperjalankan Anda sendiri itu bukan Anda pribadi, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena Anda adalah manifestasi di Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Kuasa sendiri. Bukan Anda pribadi sampai ke titik ini yang memperjalankan Anda sampai bisa sedewasa ini. Gitu loh, Bos. Allah ya Karim. Kalau saya pribadi dulu ya memang sebelum tidur sering sekali mendengarkan tausiah-tausiah, mendengarkan yang namanya pengajian-pengajian yang bersifat untuk membahagiakan diri saya, untuk mendamaikan hati saya. Karena saya pribadi dulu masih merasa kalau saya itu, kebahagiaan saya sendiri itu masih di level pleasure life, yaitu kebahagiaan yang sifatnya mencari kebahagiaan untuk kebahagiaan saya sendiri, mencari kebahagiaan, mencari kesenangan pribadi gitu ya Mas ya. Berarti mencari kemeriahan hidup. Jadi saya ya mencari pengajiannya yang menurut saya yang paling senang, menurut saya yang paling cocok. Ketika itu Gus Baha, saya senang sekali dengan Gus Baha. Pola pikirnya adalah sangat luas, memberikan hukum-hukum fikih, mengurai hukum fikih dengan sangat ringan.
Ternyata kan kalau hukum manusia sendiri, hukum syariat sendiri masih bisa dibedah, masih bisa dinego, masih bisa diurai, masih bisa dinegosiasi. Karena beliau-beliau pribadi, kadang hukum syariat sendiri adalah hukum yang hukum yang ditata oleh beberapa pendahulu-pendahulu kita sebagai tatanan agar kita lebih baik, agar kita lebih lebih tertata dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika pengajian itu sudah hilang, ya udah kesenangan itu lambat laun akan hilang. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala, saya kan mempunyai keinginan yang namanya saya harus lebih dekat dengan Allah dengan cara seperti apa? Saya harus meningkatkan keimanan saya, meningkatkan pemahaman saya, meningkatkan pengetahuan saya tentang ilmu tauhid. Makanya saya selalu mendengarkan pengajian yang sifatnya itu memang hati atau kolbu atau rasa. Oh, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Ternyata kalau kita tidak bertorikoh dan tidak mempelajari ilmu hakikat sangat disayangkan. Kebahagiaannya hanya semu, kebahagiaannya hanya sementara saja. Nah, kebahagiaan yang sejati ketika kita sudah mengenal secara jelas siapa Tuhan kita, perannya bagaimana, unsurnya seperti apa, partikelnya seperti apa, kontribusinya buat kita seperti apa. Gitu ya, Bos ya. Kalau Anda tidak segera mengenal Tuhan Anda, saya pastikan ya, kebahagiaan Anda tidak bersifat lama. Belum lagi masalah akan timbul dalam pikiran Anda. Pikiran Anda akan digerakkan oleh nafsu untuk menambah beban-beban pikiran Anda. Beban pikiran dari sini tambah lagi. 2 tahun lagi harus seperti apa, masa tua seperti apa, besok harus bagaimana. Itu adalah ranah Tuhan, bukan ranah makhluk. Allah ya Karim. Makanya kalau di sini kalau ada yang ingin bercerita atau ingin lebih mengenal dan lebih ingin mendalami ilmu tauhid, saya persilahkan, saya undang Anda untuk bisa lebih mendekat, bisa lebih naik atau bisa lebih berkonsultasi dengan saya. Silahkan, saya waktu saya insya Allah 24 jam untuk Anda, untuk saudara-saudara di luar sana, gratis tanpa imbalan apapun, untuk bisa lebih damai, untuk lebih bisa mengenal siapa sejatinya diri Anda, siapa sejatinya Tuhan Anda, agar bisa mendapatkan kedamaian, agar bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran yang sejati dalam diri Anda. Oke, sementara seperti itu dulu aja ya, karena sifatnya ini adalah pengenalan, dan ini adalah sifatnya kontribusi, bukan saling mengkontribusikan ya. Jadi wawasan saya sendiri pun juga tidak bisa terlalu berpanjang lebar untuk lebih dalam dan lebih menjabarkan lebih luas lagi yang namanya ilmu tauhid ini. Yang terpenting adalah segerakan, segerakan dan segerakan. Walaupun metode secara tahapan-tahapan metode secara ilmiah, secara metodologi, metode ya, secara metode itu sangat mudah atau ada atau bisa kita baca. Kalau kita belum paham dan kita belum mengerti dan kita belum menginginkan ilmu dinul tauhid ini muncul dalam diri kita, muncul dalam hati kita untuk kehendak untuk bertauhid, ya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kita mendapatkan yang namanya pencerahan-pencerahan itu.
Ya sementara seperti itu aja ya, nanti kalau seumpama kurang paham, kurang jelas silahkan diulang-ulangi lagi untuk pembicaraan saya atau diskusi saya atau makalah-makalah saya. Karena apa? Ketika kita sudah peka dan sudah tahu betapa mahalnya nafas kita, 1 triliun pun tidak akan pernah bisa digantikan nafas-nafas kita. Ketika kita bangun tidur, kok tidak bisa mensyukuri ya, ternyata nafas ini sangat mahal. Nafas ini sangatlah tidak ternilai harganya. Suatu contoh, nafas Anda saya beli 1 miliar, tapi syaratnya besok sudah tidak bernafas lagi. Apakah Anda mau? Pasti tidak akan pernah bisa. Ya, saya mau, tidak akan mungkin. Karena nafas ini sangat berarti, nafas ini sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk kita sendiri, untuk selalu mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Akan tetapi kenapa kita tidak sadar bahwa ketika kita bangun tidur, nafas ini ternyata nilainya lebih dari 1 miliar, lebih dari materi apapun. Itu yang perlu kita sadari ya. Namanya kesadaran dalam diri ini harus selalu kita gali dan harus kita cerna. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian dan kenikmatan yang sejati. Ya, mau bisa menemukan gimana lah yang dicari kebahagiaan dunia saja, atau kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara. Makanya carilah kebahagiaan yang kekal dan abadi, kebahagiaan yang sifatnya abadi, yaitu yang abadi adalah satu, Tuhan kita yang ahad, Tuhan kita yang satu, Tuhan kita yang tunggal itu, Tuhan yang satu-satunya yang bisa meliputi segalanya, yang bisa bermanifestasi dengan apapun dan dimanapun. Sementara seperti itu ya bos ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung, terima kasih banyak yang sudah berkenan mampir di channel ini. Saya doakan semoga Anda selalu bisa merasakan kehadiran-kehadiran Allah di sekeliling Anda dan bisa merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam setiap nafas Anda, hadir setiap helaian nafas Anda, helaian pergerakan Anda. Seperti itu ya Bos. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya karim.